Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afri Ayani dengan NIM 236151004. Kali ini kita akan membahas apa sih itu privasi dan keamanan digital. Apa sih itu privasi digital? Nah, privasi digital juga disebut dengan privasi daring, privasi internet atau privasi siber. Ini dapat didefinisikan sebagai hak yang berupa memastikan perlindungan dan pengamanan data pribadi penggunaan yang mengakseskan layanan melalui internet. Nah, perlindungan ini bisa berkembang seiring dengan masuknya teknologi baru ke dalam realitas masyarakat informasi. Tentunya privasi internet juga harus memastikan bahwa pengguna digital dapat setiap saat mengetahui, memutuskan, dan juga mengendalikan penanganannya data pribadi mereka yang dikumpulkan melalui situs web maupun aplikasi dan jejaring sosial lainnya. Dengan cara ini juga memungkinkan untuk menjamin bahwa data tidak dapat diakses oleh orang lain tanpa izin atau persetujuan terlebih dahulu. Untuk mengunduh dan menggunakan dari pemilik yang sah juga. Pentingnya privasi dan keamanan data pribadi di era digital itu apa sih? Nah, di era digital ini yang semakin maju, data pribadi ini telah menjadi komoditas yang berharga pastinya. Setiap hari kita melakukan berbagai aktivitas online maupun ya seperti belanja, berkomunikasi, berbagai informasi melalui platform digital. Namun di balik kenyamanan itu terhubungan oleh teknologi, ada risiko besar terhadap keamanan data pribadi kita. Nah, masalahnya apa aja sih? Masalah yang umum yang perlu diperhatikan itu yang pertama ada pelacakan. Nah, pelacakan ini mengacu pada pengumpulan data atau penggunaan oleh situs web dan layanan daring. Data ini untuk meningkatkan pengalaman pengguna yang menyediakan konten yang dipersonalisasikan. Namun juga dapat digunakan untuk melacak aktivitas maupun pengguna di berbagai situs web dan layanan, serta membuat profil terperinci tentang perilaku daring mereka. Yang kedua itu ada pengawasan. Pengawasan ini adalah pemantauan aktivitas penggunaan oleh pemerintah, yaitu lembaga penegak hukum atau yang lainnya. Hal ini dilakukan karena melalui kamera ini mengintai perangkat ini lunak pelacakan atau alat pemantau lainnya. Ini pengawasannya tujuan yang sah seperti bisa menjaga kejahatan, tetapi juga dapat digunakan untuk melanggar hak privasi juga. Yang ketiga ada pencurian identitas. Pencurian ini bisa informasi pribadi seperti nama, alamat, nomor jaminan sosial itu atau kartu kredit itu dapat digunakan untuk membuka akun baru. Nah, ini melakukan pembelian atau melakukan bentuk penipuan yang lainnya seperti saat ini kan banyak. Nah, yang nomor 4 itu ada spam dan iklan yang menyesatkan. Itu biasanya mengacu pada yang tidak diinginkan itu yang dikirimkan kepada pengguna tanpa persetujuannya mereka. Ini bisa terdapat sebagai pesan virus atau konten berbahaya lainnya. Kemudian ada pesan seks atau sexting yang lainnya. Ini adalah penyebaran gambar melalui seksual itu. Ini bisa menyebabkan pelanggaran privasi ya pastinya. Konten ini dibagikan tanpa persetujuan juga. Perundungan dunia maya ini, perundungan siber juga penggunaan perangkat elektronik mengganggu atau mengintimidasi orang dan dapat mengancam seorang juga. Bentuknya ini bisa macam-macam, termasuk mengunggah pesan yang menyakitkan lah, terus membagikan video atau foto yang memalukan atau menyebabkan rumor juga. Adapun tipsnya untuk melindungi privasi di era digital ini, tentunya privasi dan keamanan seringkali dianggap penting ya, pasti penting, tetapi kita seringkali gagal mengambil langkah itu karena untuk melindungi data pribadi kita ya. Banyak orang tanpa sadar mempraktekkan kebersihan internet yang buruk. Oleh karena itu penting juga untuk mengingat tindakan pencegahan berikut. Yang penting jangan gunakan kata sandi yang sama untuk beberapa akun nih, harus beda. Terus menggunakan kembali nama pengguna dan kata sandi yang
sama untuk beberapa akun daring mungkin tampak nyaman, tetapi ini sangat berisiko membuat pastinya rentan terhadap penjahat dunia maya seperti sekarang ya. Jika ada peretas memperoleh kata sandi dapat dengan mudah mengakses akun yang lainnya, sehingga ini membahayakan juga untuk informasi pribadi keuangan kita. Terus jangan memudahkan mereka untuk mencuri identitas juga, luangkan waktu untuk membuat login yang unik dalam setiap akun itu berbeda-beda juga. Jangan tetap masuk ke situs web, jangan mudah untuk membiarkan situs web terbuka di tab atau jendela browser, terutama jika kalian ini sering mengunjunginya. Namun tetap masuk ke situs web saat kalian tidak menggunakannya membuat Anda rentan terhadap serangan penjahat. Penjahat ini menggunakan sesi login untuk mengakses akun untuk mencuri data pribadi atau bahkan mengambil alih komputer kalian juga. Jadi keluarlah dari situs-situs web untuk meminimalkan risiko saat kalian selesai menggunakannya. Kemudian jangan menggunakan layanan apapun tanpa membaca syarat dan ketentuan. Mudah ya untuk mengeklik saya setuju tanpa membaca ketentuannya, tetapi kesalahan ini juga jadi mahal. Syaratnya dan ketentuan pelindung penyedia layanan dan dapat mencakup klausul yang memungkinkan untuk mereka mengumpulkan berbagai data dengan pengiklan pihak juga. Dengan tidak membacanya juga bisa ini mungkin tanpa sengaja membocorkan data informasi yang kalian bagikan. Jadi luangkan waktu untuk membaca syarat dan ketentuan sebelum menyetujui untuk menggunakan layanan suatu apapun. Kemudian jangan membuka atau mengunduh lampiran mencurigakan dari email kalian ya. Phishing ini melibatkan pengiriman pesan atau penipuan meniru sumber kredibel. Ini juga menjadi bahaya juga ya bagi individu maupun perusahaan. Mengklik tautan juga yang mencurigakan atau membuka lampiran ini di email atau di mana itu pengirim yang tidak dikenal dengan cara pasti untuk menginfeksi komputer kalian dengan malware. Malware dapat juga merusak juga komputer, mencuri informasi pribadi, bahkan mengubah PC Anda menjadi yang dikendalikan oleh penjahat siber dari jarak jauh lah. Jangan biarkan rasa ingin tahu menguasai Anda, dan hindari juga mengunduh atau membuka file dari sumber yang mencurigakan lah intinya. Kemudian kita beralih ke apa sih itu keamanan data. Keamanan data adalah suatu proses yang melibatkan regulasi atau teknologi untuk melindungi data dari kerusakan serta menyebarkan yang tidak diinginkan, baik disengaja maupun tidak. Dalam dunia digital ini semakin berkembang, keamanan data menjadi hal yang sangat penting ya untuk dipertimbangkan. Keamanan data ini memainkan peran penting juga dalam melindungi informasi pribadi dan sensitif pengguna, termasuk data keuangan itu penting kan, data kesehatan, data identitas juga. Dengan adanya data seperti ini, penggunaan dapat mencegah akses yang tidak diinginkan juga terhadap komputer, database maupun website yang berusaha untuk mengambil data digital yang bersifat pribadi. Dalam konteks transaksi online juga seperti perdagangan online ya dan internet banking itu, keamanan data menjadi aspek yang krusial juga. Melalui langkah keamanan data yang tepat seperti enkripsi atau dua aktor dan pembaruan perangkat lunak, penggunaan ini dapat melindungi informasi pribadi mereka dari ancaman dan penyalahgunaan. Selain itu juga keamanan data juga berkaitan ya dengan perlindungan terhadap serangan siber yang semakin canggih sekarang ini, ataupun ancaman seperti malware dapat merusak data, mencuri informasi yang penting juga, atau bahkan mengganggu operasional bisnis. Dengan implementasi ini ya yang baik dari sistem keamanan data itu, organisasi dapat mengurangi risiko dengan serangan siber dan melindungi data yang dimiliki. Kemudian regulasi seperti general data di luar negeri itu ya, saya juga baca itu memberikan kerangka kerja yang kuat untuk melindungi data pribadi pengguna. Nah, hal ini menekankan pentingnya
privasi yang jelas, pemrosesan data yang sah, serta hak-hak individu terhadap privasi mereka juga. Nah, secara keseluruhan ini, keamanan data adalah aspek yang tak terpisahkan juga dalam penggunaan teknologi digital. Penting bagi individu, perusahaan, dan organisasi itu untuk memahami pentingnya melindungi data pribadi, mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang tepat, serta mematuhi regulasi yang berlaku. Hanya dengan menjaga keamanan data yang baik, kita dapat meminimalkan resiko dan dapat melindungi privasi dalam era digital yang terus berkembang saat ini. Mengapa sih keamanan data itu penting? Nah, perluasan kasus pencurian data yang terjadi belakangan ini kan banyak, telah menimbulkan kekhawatiran lah yang semakin besar mengenai keamanan data. Statistik ya menunjukkan lah ini siber dengan peningkatan laporan kasus seperti pencurian data setiap tahunnya selama ini kan banyak. Ada baca di berita pada tahun 2016 terdapat 2 laporan itu pencurian data yang dilaporkan, yang kemudian melonjak menjadi berapa ratus gitu kasus di tahun 2020. Karena itu sangat penting nih untuk memastikan bahwa layanan internet yang kita gunakan telah dilengkapi dengan metode keamanan data yang memadai. Ini terdapat 3 elemen utama dalam keamanan data, yaitu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Ketiga elemen ini dikenal sebagai SIA-Triad, yang merupakan model keamanan yang dikembangkan untuk membantu manusia memahami aspek dalam keamanan teknologi informasi. Dalam buku pengajaran berbasis teknologi digital juga disebut bahwa SIA-Triad adalah kerangka yang mana kerja keamanan yang membantu manusia mempertimbangkan berbagai aspek keamanan dalam teknologi informasi. Lebih lanjut, Dinas Komunikasi juga dan Persandian Kota Bengkulu pernah menjelaskan bahwa 3 alasan mengapa keamanan data itu sangat penting, yaitu pertama itu mencegah potensi kerugian material. Dengan menerapkan keamanan yang kuat, pastinya kita dapat mencegah potensi kerugian yang bisa ditimbulkan akibat pencurian atau penyalahgunaan data informatif yang sensitif seperti data keuangan, data pelanggan, atau informasi bisnis lainnya yang dapat melibatkan aset yang berharga yang perlu dilindungi. Nah, yang kedua itu mengurangi resiko penyalahgunaan data atau informasi itu. Di dalam dunia digital yang ini, data yang informasi dapat dengan mudah disalahgunakan lah. Melalui keamanan data yang tepat, kita dapat mengurangi resiko penyalahgunaan data seperti pencurian identitas, penipuan, ataupun pengungkapan informasi yang tidak sah. Itu kemudian memperkecil peluang terjadinya tindakan kriminal. Dengan mengamankan data secara efektif, kita dapat memperkecil peluang terjadinya tindakan kriminalitas yang berhubungan dengan data. Pelanggaran keamanan data dapat menyebabkan dampak yang serius pastinya, termasuk kerugian finansial ya, reputasi yang rusak, dan hilangnya kepercayaan dari pelanggan. Di dunia ini tidak semua orang menyadari betapa pentingnya menjaga keamanan data pribadi mereka ya. Nah, inilah mengapa penting untuk memahami mengapa sih keamanan data pribadi itu penting dan langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk melindunginya. Identitas dan privasi yang terlindungi juga keamanan data pribadi ini juga privasi kita ya. Informasi pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, dan nomor identifikasi unik lainnya itu dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab pastinya ya, untuk tujuan yang tidak diinginkan semena-mena. Dengan menjaga keamanan data pribadi, kita dapat melindungi diri kita dari pencurian identitas, penipuan, dan penyalahgunaan informasi pribadi lainnya. Untuk mencegah penyalahgunaan finansial ini, data pribadi yang terkait informasi finansial seperti nomor kartu kredit ya, detail akun bank juga rentan terhadap pencurian pastinya. Penyalahgunaan finansial nih sekarang, jika data ini jatuh ke tangan yang salah, seorang dapat menggunakan informasi ini tersebut
untuk melakukan transaksi yang tidak sah atau mengakses rekening kita. Dengan menjaga keamanan data pribadi, kita dapat mencegah penyalahgunaan finansial dan melindungi keuangan kita juga. Ini menghindari identitas pencurian kejahatan yang semakin umum terjadi di era digital. Pengguna ini data pribadi yang dicuri untuk membuat akun palsu seperti sekarang ini, mengajukan pinjaman atas nama orang lain atau melakukan kegiatan kriminal lainnya. Dengan menjaga keamanan pribadi kita ya, pastinya kita dapat mengurangi resiko yang menjadi korban pencurian identitas dan menghindari konsekuensi serius yang terkait dengan hal tersebut. Kepercayaan reputasi ini yang terjaga, keamanan data pribadi tidak hanya penting untuk keamanan individu, tetapi juga untuk kepercayaan dan reputasi kita. Ketika memberikan informasi pribadi ya kepada suatu perusahaan atau orang lain, organisasi, itu bisa mengharapkan bahwa informasi tersebut ini akan dijaga dengan baik dan digunakan dengan benar. Jika ada pelanggaran keamanan data dan informasi kita yang bocor, ini kita dapat merusak kepercayaan dan reputasi kita baik secara pribadi maupun profesional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.